tahun versus 32 tahun era kepemimpinan. Pasti tahulah yang suka nonton dunia politik, era kepemimpinan siapa versus 32 tahun dunia sepak bola. Akhirnya bisa membawa pulang medali emas selama 32 tahun. Oke, yang 32 tahun versus 32 tahun dunia politik ya, tahulah yang memimpin selama 32 tahun dan ya hasilnya gitu-gitu aja ya. Secara tidak langsung saya pernah ketemu teman-teman babe saya dulu ya, waktu beli bambu itu untuk bangun ruang tengah itu butuh bambu kan, beli ya kira-kira umurnya sekitar 50 60-an lah, bilang sama saya karena udah tahu nama bapakku ini, oh kamu anaknya ya. Terus di situ si bapak ini curhat, enak zaman sekarang ya, maksudnya zaman dulu, zaman Mbah Harto, apa-apa murah tapi membangun rumah tuh orang tuh jarang dan sedikit ya. Kalau sekarang tuh ya bisa dikatakan apa-apa mahal tapi orang bisa membangun rumah, bisa membeli perumahan ya. Ini kata bapak-bapak teman babe saya dulu ya. Oh gitu. Saya hanya pendengar karena saya waktu di era 32 tahun kepemimpinan Mbah Harto, saya ya sudah berikut peran membagikan beras sama susu itu ya, susu kerjasama Amerika sama Indonesia. Kelihatannya eranya Mbah Harto juga. Dan juga bagi kalian ya, dulu itu sepeda itu ada pajaknya ya. Kalau kalian yang belum lahir di era Mbah Harto ya, sepeda itu dulu ada pajaknya namanya peneng kan kalau nggak salah ya. Ya, dulu itu 300 rupiah ya. Kalau sekarang mungkin setara berapa itu, 30.000 atau 300.000 ya dulu itu. Dan itu pun jarang yang punya sepeda ya, khususnya di tempat saya dulu. Kalau yang kerja di lembaga industri kecil itu, di depan gang saya itu kan jalan agak besar itu ya, di situ sama pejabat kelurahan tuh kalau nggak salah, saya waktu itu kecil lihat ya. Kalau ada yang bandel lah, kalau nggak mau dikasih pajak ya akhirnya belok lah ya. Sempat ada yang ngasih pajak tapi juga pakai ngedumel sepeda dikasih pajak, pemerintahannya bagaimana itu ingat saya ya. Nah itu 32 tahun di dunia politik ya, itu nanti tak ingat lagi apa kira-kira sih. Di era 32 tahun khususnya di dunia politik ya, dulu RT RW itu tidak digaji ya, alias free, sambatan, sukarela. Cuman ada itu papan ketua RT ya berapa, RW berapa, kecamatan bla bla bla. Ya dulu mungkin ya flat beban agak berat, nggak ada gaji ya. Ya alhamdulillahnya dulu waktu itu ya masyarakat di sini khususnya tempat tinggal saya ya orangnya gampang-gampang ya, manutlah sama babiku ya, waktu itu menjabat sebagai RT. Terus
Ya, waktu itu di era itu ya alhamdulillah ekonomi saya tuh, maksudnya ekonomi keluarga saya ya, babi saya khususnya ya, ya stabil lah ya. Mulai tinggi tuh ya era siapa itu? Era Megawati, era Ibu Mega, nah, hancur lebur di era Pak SBY. Ya, babeku kan meninggal 2003, suamiku 2010, ya 2010 ya 2000, antara 2009 2010 2011 keluar masuk RSJ. Terus ya sejak dipimpin Presiden Pak Jokowi ya alhamdulillah mulai bangkit, dan pemerintah pun tahu mana rakyat yang harus dibantu, mana rakyat yang harus bantu beasiswa anaknya ya. Itu mungkin datanya karena aku pernah rawat di RSJ mungkin ya, jadi bisa masuk ke. Dulu di era Pak SBY saya nggak masuk. Saya mendukung pemerintah pure bukan karena saya mendapat bantuan ya. Walaupun saya tidak mendapat bantuan, sebelum mendapat bantuan di era Pak SBY setelah keluar dari RSJ, saya tetap berusaha, dan mungkin ini kejutan atau surprise, atau mungkin ya kalau saya bisa menyebutkan mungkin ini gaji bapakku waktu RT dulu lah, sekarang dikasih ke saya, intinya mungkin seperti itu ya. Karena dulu kan bapakku juga mau jadi RT itu lama banget nggak ada gajinya. Kalau sekarang kan intinya ya diajani lah, diapresiasi, digaji, walaupun ya cukup lah, tidak banyak tidak sedikit ya, setidaknya ada uang jasa lah. Jadi kalau jadi RT, kalau jadi RW itu ya lumayan bersemangat kalau ada nominalnya ya, itu kalau menurut saya ya. Oke, tadi 2 videoku tentang 32 tahun bagaimana keadaan keluargaku ya di era Mbah Harto 32 tahun yang lalu ya. Ya, dulu itu kakak itu masih bisa diganti-ganti pakai tip-ek ya. Nama yang biasanya ini bisa ditambahi agak keren. Iya dulu saya ada itu kakak di tempat saya itu kan tip-ekan ganti namanya agak lebih keren dikit gitu ya. Dulu nggak berbasis nggak pakai komputer, jadi bisa diubah ya. Karena mungkin waktu dulu orang yang menikah istri lebih dari satu mungkin gampang, mudah ya, karena hanya pakai tip-ek itu, status kawin jadi belum kawin, jadi duda atau janda ya. Nah itu flashbackku tentang diriku ya, ingatanku di waktu era kepemimpinan 32 tahun Mbah Harto ya. Ya, yang ini 32 tahun di dunia sepak bola ya. Tepat di tasakuran tadi malam, kemarin malam ya. Ya wes sekarang tasakuran sambil lihat TV itu, keponakanku dari Jepara itu datang ya wes pentas. Ya, akhirnya selama 32 tahun Indonesia bisa berkalungkan medali emas ya. Sering saya mengikuti, kalau enggak juara 2, masuk semifinal ya. Yang U23, yang U16 itu ya saya sering mengikuti dulu ya. Lagi-lagi yang sering itu
digatai dikerjain itu kalau wasitnya dari Timur Tengah itu terlalu sering ya menurut saya ya. Arab, Qatar, mana sering itu kalau Indonesia ketemu wasit Timur Tengah pasti runyam. Itu menurut saya ya. Saya sering ya Asian Games, SEA Games, terus AFC, AFF itu ya. Kalau ketemu wasit Timur Tengah itu susah ya. Terkadang lawan yang dihadapinya mudah, ketemu wasit Timur Tengah jadi berat di wasit. Ya mungkin ini ya setelah peristiwa menyebutnya peristiwa kemarin batalnya sepak bola U16 Indonesia ya. Buat anak-anakku tetap berjuang ya. Kakakmu sudah mempersembahkan medali emas ya dengan ya nggak sedikit sih, dengan gontok-gontokan ya, dengan ketegangan ya, dengan kecurangan-kecurangan tim lawan ya. Itu menurutku tuh sudah hal biasa. Untuk saling menjaga sportivitas itu agak susah ya. Tarkam aja yang masih ibaratnya itu masih satu kecamatan kadang masih gitu, apalagi antar negara pasti ada nggak terimanya ya. Yang main ini kan timnas U23 lah, U23 atau berapa ya, setara dengan umur anaknya saya yang pertama ya pasti seneng lah, menjadi legenda mungkin ya selama 32 tahun dunia sepak bola itu Indonesia bisa berkalungkan medali emas ya. Yang dulu ya ini anak-anak ini yang dulu U16 itu ya so, udah di final juara 2, hampir menuju kemenangan, akhirnya wasitnya yang kurang bagus ya, yang Bagas dan Bagus Kava itu ya, Pratama Arhan, Nando apa itu ya, yang dulu U16 itu kan juga bagus, skillnya masih kencang-kencangnya ya, anak umur segitu. Sekarang ya udah dewasa ya, akhirnya bisa mempersembahkan emas ke negara Indonesia ya. Setelah pertandingan pun masih ya gontok-gontokan, dan akhirnya tim Thailand pun meminta maaf ya mungkin Thailand pun agak nggak terima mungkin ya, sebabnya Thailand itu kan selalu unggul, selalu prediksikan menang ya. Terkadang prediksi sekedar prediksi, tapi realita di lapangan ya belum tentu sesuai dengan prediksi kita ya. Itu ya, prediksi itu kadang bisa berubah. Dari awal ini pasti ini ya, nanti babak 1, babak kedua bisa berubah-ubah ya. Ya biar bagaimanapun permainan adalah tetap permainan ya. Pasti tentunya ada yang kalah dan ada yang menang. Pemilihan capres pun begitu ya. Ada yang kalah, ada yang menang. Kita harus sportif ya, menerima kekalahan ya dari lawan kita ya. Jangan sakit hati, jangan kecewa ya. Kalau menang semua, nggak ada yang kalah ya lucu tuh. Meski secara pribadi saya tidak kenal dekat dengan Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto ya. Saya itu kenal sepak bola dari almarhum suami ya, waktu itu ya sering nonton lah timnas atau Piala Dunia itu yang gencar-gencarnya pasti itu taruhan ya. Ya masuk dunia seperti itu saya tahu dari almarhum suami. Oh begini toh, kalau momen-momen ada Piala Dunia itu pasti begadang ya, sampai malam
berharap jagoannya itu jadi juara ya. Terus apa ya? Dan ini mungkin apa ya? Kemenangan sepak bola pertama setelah dipimpin Bapak Erick Thohir ya. Ya, ada perkembangannya ya bagus juga lah. Ya, semoga mafia bola juga dilibas. Jadi itu para pemain tuh main sportif ya, menunjukkan bahwa ini bakatnya, bahwa ini kemampuannya, nggak hanya diatur sama skor mafia bola. Oke, bravo sepak bola Indonesia. Tetap semangat buat yang kemarin U16 gagal mengikuti Piala Dunia yang terjadi polemik antara dunia sepak bola, dunia politik, ya campur aduk ya. Tetap berusaha. Walaupun kalian tidak melaju di Piala Dunia kemarin, suatu saat akan menjadi pemenang atau winner yang akan datang. Oke, jangan bersedih. Yang U16 kemarin ya, kalau yang U23 ini ya pasti euforia, happy. Dan apa? Hadiah atau nominal yang diberikan tuh selama Pak Presiden memimpin itu besar-besar loh. Ya, nggak hanya di dunia sepak bola loh. Ya, yang badminton, ya atlet-atlet sekarang tuh ada harganya lah ketimbang atlet-atlet di era-era sebelumnya ya. Itu menurut saya ya. Itu dihargai sekali lah perjuangan para atlet-atlet yang berjuang di luar negeri ya maupun di dalam negeri sendiri. Itu di era Pak Jokowi ya, kalau menurut saya itu hadiahnya pun besar, jasanya pun dihargai. Oke.